Zhang He terlempar ke dimensi terbalik di sini. Para wanita adalah predator puncak yang menguasai segalanya. Sebaliknya, kaum pria justru rapuh, gemulai, dan tak berdaya melawan arus takdir yang kejam. Para wanita berburu mangsa dengan buas. Mereka mengejar pria tanpa ampun. Dan kata menolak seolah hilang dari kamus mereka. Zhang He berjuang mati-matian mempertahankan harga dirinya, namun pertahanannya goyah saat sang kakak tiri yang mempesona menatapnya dengan tatapan lapar. Berharap sekolah adalah tempat aman. Salah besar neraka. Sesungguhnya baru saja dimulai di sana. Aura permusuhan membara di setiap sudut kelas. Kehadirannya seolah menjadi dosa besar bagi teman-temannya. Semua mata mengincar kemurniannya. Dia bertahan sekuat tenaga, namun dunia kerja pun ternyata sama kejamnya. Sang bos wanita pun tak luput dari pesonanya di mata mereka. Keantanan Zhang He adalah berlian langka di dunia ini. Dialah satu-satunya pria jantan di tengah lautan lelaki yang telah kehilangan taringnya. Namun, sang dewi yang menjebaknya di sini memberikan ultimatum yang mematikan. Tiket pulang ke bumi hanya satu, tunjukkan maskulinitas sejati di tengah tirani feminisme yang keras ini. Terdengar mudah. Tidak. Di sini, kejantanan adalah mitos yang hampir punah. Ini misi bunuh diri. Mantan budak korporat yang dulu diinjak-injak ini, kini harus bangkit menjadi juru selamat bagi kaum pria. Dulu dia hanyalah bayangan tak kasat mata. Hingga malam itu, bulan darah menampakkan wujud mengerikannya di angkasa. Kegelapan menelan segalanya. Saat matanya terbuka, realitas yang ia kenal telah sirna tanpa jejak. Bencana terbesar. Tubuhnya berubah menjadi sosok pretty boy yang terlalu cantik untuk menjadi nyata. Belum sempat mencerna situasi. Pintu kamarnya didobrak paksa. Bam ketenangannya hancur seketika. Sosok ayah di dunia ini muncul dengan panik. Dia menyeret Zhang He untuk kencan belanja bersama seseorang bernama Yilong. Nama itu memicu memori lama Yilong yang asli adalah monster berotot. Bertato. Dan ditakuti semua orang. Teror melanda. Takut dihajar. Zhang He melempar pijamannya dan berlari secepat kilat. Jangan sampai sang monster menunggu, namun saat mereka bertemu pandang, jantung Zhang He serasa berhenti berdetak karena syok. Mana otot bajanya? Pria di depannya ini justru lebih lentik dan gemulai daripada idola pop wanita manapun. Sang ayah justru bertepuk tangan kagum di dunia gila ini. Yilong yang gemulai adalah standar emas ketampanan pria. Merasa ada yang tidak beres, Zhang He menyelami internet. Hasilnya, fakta yang membuat isi perutnya bergejolak hebat. Sejarah telah diputarbalikkan, para penakluk dunia dan kaisar agung, semuanya adalah wanita perkasa. Sedangkan pria hanya dianggap hiasan rumah tangga. Fisik mereka dinilai serapuh kaca dan tak berguna di medan laga. Takdir pria hanyalah di dapur dan mengurus bayi. Sementara para wanita mengangkat senjata dan membangun peradaban. Evolusi yang aneh ini menciptakan ketimpangan populasi yang mengerikan. Kaum pria semakin tersisih, pria dewasa diperlakukan layaknya balita, manja hobi mereka, make up, gosip, dan segala hal yang dianggap imut. Namun bahaya mengintai kelemahan fisik menjadikan pria target empuk bagi predator yang lapar akan hasrat. Baru hitungan jam. Tapi mental Zhang He sudah diambang kehancuran, cukup sudah kegilaan ini. Tekadnya bulat. Dia menarik kerah Yilong dan berteriak. Kita harus rebut kembali kejantanan kita sekarang juga. Yilong menatapnya ngeri. Mengira sahabatnya sudah gila. Tapi kakinya tetap melangkah mengikuti sang pemimpin. Tujuan pertama studio tato. Namun, tatapan para wanita di sana menusuk tajam. Seolah pria bertato adalah aib yang menjijikkan. Urat kesabaran Zhang He pun putus. Dia tidak bisa membiarkan penghinaan ini berlanjut. Dia nekat mengambil foto. Ingin membuktikan pada dunia apa itu arti pria pejantan yang sesungguhnya. Sedikit kulit terekspos. Satu ruangan histeris. Teriakan para wanita menggema liar. Tapi tunggu. Rumahnya sendiri ternyata bukan tempat perlindungan. Di sana menanti Zhang Chenqin. Kecantikannya bagaikan dewi yang mampu menghentikan detak jantung seketika. Bagaimana mungkin makhluk seindah ini berbagi atap dengannya? Logika Zhang He macet total. Fakta baru menghantam, dia adalah putri dari istri baru. Ayah Zhang He berusaha keras menampar kewarasannya kembali. Apakah ingatanku yang rusak? Atau dunia ini yang sedang mempermainkanku? Batinnya menjerit. Dia mencoba bersikap normal, tapi tatapan Chenqin itu bukan tatapan kakak, melainkan predator yang mengincar mangsa lezat. Masuk ke kamar, Zhang He langsung ambruk ke lantai.
Energinya terkuras habis oleh kegilaan hari ini. Dandanan paksa, baju memalukan, dan gangguan tanpa henti. Harga dirinya sudah diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Ditambah melihat ayah dan Yilong yang begitu lembek. Amarahnya meledak dalam frustrasi yang tak terbendung. Krisis langsung terjadi. Belum sempat napasnya teratur. Pintu kamarnya didobrak. Saudari tirinya menerobos masuk bak badai yang tak bisa dihentikan. Tanpa ampun, gadis itu mendorong Jang Ha hingga terkapar. Lalu mendekapnya erat. Tubuh mereka menempel, membuat Jang Ha tak berkutik dalam pelukan dominan itu. Di balik posisi terbalik ini, Jang Ha menyadari ada keuntungan tersembunyi. Malam itu, ia terlelap bagaikan putri tidur, hingga suara misterius berbisik lembut memanggil namanya. Kelopak matanya terbuka, dan jantungnya nyaris copot. Sosok gadis asing berdiri di sana, membuat Jang Ha menjerit histeris karena panik. Namun, gadis itu tetap tenang bak air yang tak beriak. Ingatlah aku, ucapnya, karena akulah yang menyeret takdirmu ke dunia ini. Seketika, kepingan ingatan menyatu gadis ini adalah perwujudan bulan darah yang memanggilnya malam itu. Jang Ha membuang rasa takutnya, ia maju menantang. Menuntut jawaban, mengapa takdir mempermainkannya seperti ini. Sang Dewi Bulan Darah memperkenalkan diri dengan anggun. Ternyata, ini semua ulah keinginan Jang Ha sendiri. Dulu ia pernah merengek ingin melepaskan status perjaka abadinya demi mengabulkan doa konyol itu. Sang Dewi melemparnya ke dimensi ini, tempat di mana masalah kejantanannya dianggap angin lalu. Sang Dewi tersenyum licik. Lihatlah sekelilingmu. Di sini kau adalah idola. Banyak gadis kuat yang sudah mengincar hatimu. Jang Ha makin gila dibuatnya. Namun, Dewi itu memberi ultimatum, kau bisa pulang. Tapi hanya setelah misimu tuntas sempurna. Di kehidupan lamanya, Jang Ha hanyalah tong kosong yang berteriak soal lelaki sejati. Ia hanya menilai kulit luar tanpa pernah memoles jiwanya sendiri. Menjadi pria sejati bukan soal otot atau membuka keran air, melainkan tentang perjuangan dan tekad yang membara. Maka, di tengah dunia yang didominasi wanita perkasa ini, Jang Ha harus membuktikan diri, ia harus berevolusi menjadi lelaki sejati yang sesungguhnya. Itulah satu-satunya tiket pulang. Jika gagal, ia akan terjebak selamanya. Terpaksa tunduk pada hukum alam dunia terbalik ini. Kenyataan ini menghantam logika Jang Ha. Pikirannya menolak keras skenario gila ini. Namun sebelum protes terucap, Dewi Bulan Darah lenyap bagai asap meninggalkan Jang Ha sendirian. Tenggelam. Dalam lautan tanda tanya, apa itu lelaki sejati? Batinnya berkecamuk. Pagi menjelang, ia sempat berharap semua kegilaan semalam hanyalah mimpi buruk belaka. Harapan itu hancur saat matanya menangkap selendang sang Dewi tertinggal di lantai misi ini nyata. Dan takdir tak bisa ditawar lagi, otaknya berputar keras. Bagaimana menjadi jantan di dunia di mana perempuanlah sang penguasa mutlak? Ia buta arah, tanpa petunjuk sedikit pun. Satu-satunya yang ia tahu pasti, dirinya yang sekarang memang agak menyedihkan. Lupakan rasa malu. Langkah pertama adalah intelijen. Ia harus membedah aturan main dunia ini agar bisa bertahan hidup. Jang Ha langsung menyambar buku biologi, menyelidiki bagaimana proses reproduksi bekerja di semesta yang aneh ini. Fakta yang ia temukan menampar keras genetik perempuan di sini begitu superior hingga laki-laki tak punya pilihan selain berlutut patuh. Harga dirinya terinjak, Jang Ha menolak tunduk pada hierarki ini. Tekadnya untuk pulang ke dimensi normal makin membara. Ia merindukan kewarasan dunianya. Namun, ia juga harus menyelidiki anomali astronomi malam itu dengan tangannya sendiri. Mungkin itu gangguan magnetik, entahlah. Di dunia gila ini, Jang Ha hanya bisa mempercaya instingnya sendiri. Riset mendalam diperlukan. Jika perlu, ia akan menyewa tenaga ahli bayaran demi memecahkan misteri ini. Tapi realita menohoknya, ia cuma bocah SMA miskin. Mustahil menyewa ahli tanpa uang. Misi sampingan dimulai. Cari duit. Saat melangkah keluar, matanya terkunci pada sosok saudari tirinya di dapur. Untuk sesaat, naluri lelakinya menikmati pemandangan indah itu di depan cermin. Jang Ha tersadar, meski terjebak situasi konyol, wajah di pantulan itu ternyata sangat tampan. Garis wajahnya memang halus dan cantik. Tapi itu justru memberinya suntikan kepercayaan diri yang aneh. Hari pertama sekolah dimulai. Namun di ruang tamu,
Ia melihat pemandangan horor ayahnya sedang digerayangi tanpa daya oleh ibu tirinya. Sementara saudari tirinya menunggu santai, sisa-sisa rasa hormat Jang Ha pada sang ayah langsung hancur berkeping-keping, tak sanggup melihat lebih lama. Jang Ha kabur secepat kilat dari rumah penuh dosa itu. Niat hati ingin hidup tenang. Tapi kesialan, sepertinya memang jodoh Jang Ha hari ini, ia bertemu sahabatnya, Yilong. Bukannya membahas game, cowok itu malah sibuk pamer lipstik tren terbaru dengan gaya super feminin. Jang Ha menegurnya kasar agar bersikap jantan. Namun, ia segera sadar ucapannya telah melukai hati rapuh sahabatnya itu. Jang Ha menelan ludah, mencoba sabar. Misi lelaki sejatinya memang konsep asing bagi Yilong yang polos. Belum sempat menjelaskan, Yilong panik. Ia mendeteksi bahaya dan memperingatkan Jang Ha awas. Ada mata keranjang mengintai kita. Benar saja, sosok gadis bertubuh gempal terlihat mencurigakan. Dia bersembunyi di balik pilar. Matanya melotot lapar menatap para cowok. Bagi Jang Ha, itu lucu. Tapi bagi Yilong itu teror. Jang Ha menggeleng tak percaya. Kita ini pria dewasa. Tak ada yang perlu ditakuti dari tatapan gadis itu. Masa harga diri mereka runtuh hanya karena diintip dari balik pilar, itu tidak masuk akal. Tapi Yilong tak mau ambil risiko dengan wajah pucat. Ia menyeret lengan Jang Ha, memaksa mereka kabur dari zona bahaya itu. Belum sempat Jang Ha protes. Si pervert makin agresif. Yilong panik dan langsung tancap gas menyeretnya kabur. Langkah 1000 diambil Jang Ha sampai lupa cara bernapas. Saking kencangnya mereka lari menghindari bahaya. Yilong sibuk meratapi makeupnya yang luntur. Tapi mata Jang Ha terkunci pada satu pemandangan. Akademi Bisnis Alice. Dunia ini benar-benar terbalik. Di sini justru para gadis yang memamerkan otot dan kerja kasar di lapangan. Aroma uang tercium pekat. Jelas ini bukan sekolah sembarangan, tapi sarang anak-anak sultan. Masuk ke kelas. Budaya syok menamparnya lagi. Para cowok di sini. Ampun deh, rapuh banget. Buka tutup botol saja, tangan mereka gemetar. Mereka merengek manja. Dan dengan santainya, para cewek membuka botol itu semudah mematahkan ranting. Harga diri laki-laki Jang Ha terusik. Dengan dada membusung, dia maju menantang botol sialan itu. Urat tangannya menonjol. Tenaga dalam dikerahkan. Tapi benda itu bergeming seolah mengejek kekuatannya. Mentalnya hancur berkeping-keping. Dengan senyum kecut, dia menyerah dan mengembalikan botol itu. Kalah telak, rasa malu membakar wajahnya. Tapi mimpi buruknya belum selesai. Melihat kerapuhannya, insting predator para gadis bangkit. Mereka menyerbu bak zombie, menyodorkan botol minta dibukakan. Modus tingkat Dewa Jang Ha kehabisan oksigen, ambruk ke lantai, tenggelam dalam lautan feromon yang menyesakkan. Situasi makin rusuh. Yilong, sang sahabat sejati, langsung pasang badan melindungi aset berharga ini. Mundur kalian semua, pangeran kita sedang tidak enak badan, teriaknya dramatis mengusir kerumunan. Kerumunan bubar. Tapi tatapan kosong Jang Ha menatap langit-langit kelas. Misi menjadi lelaki jantan, status saat ini gagal total, skornya 0 besar. Dia butuh tempat suci untuk menyendiri toilet. Yilong memaksa ikut, tapi Jang Ha menepisnya sok kuat. Dia berjalan angkuh, merasa tak butuh pengawal. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Baru selangkah masuk toilet, bencana terjadi. Wilayah privasi pria pun diinvasi gerombolan gadis liar. Imut banget sih. Serangan pujian bertubi-tubi membuatnya merinding. Disko Jang Ha terpojok di sudut ruangan. Gawat darurat. Kalau begini terus, mental bajanya bisa meleleh sebelum misi selesai. Oke, dia memang ganteng. Tapi fisik selemah tahu ini takkan bisa bertahan di hutan rimba wanita. Tekadnya bulat. Dia harus menempa tubuhnya. Matanya berbinar mencari kelas kungfu. Otot harus dibentuk. Harga diri harus ditegakkan. Semangatnya membara lagi. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk tengkuknya. Yuan, teman sebangkunya, muncul bak hantu dari belakang Jang Ha, hampir copot jantungnya. Dia protes keras. Tapi Yuan cewek itu cuma tersenyum miring. Santai tanpa dosa. Kau terlalu tegang, amanis. Tatapannya seolah menelanjangi Jang Ha yang tadi terlalu fokus. Kepala Yuan miring menggoda. Lagi chatting sama pacar ya, tanyanya penuh selidik. Jarak wajah mereka menipis berbahaya. Napas Yuan menerpa kulitnya, membuat wajah Jang Ha merah padam bak kepiting rebus. Jang Ha mundur,
Tapi tangan Yuan lebih cepat jemarinya membelai kulit Zhang Hao, memuji kehalusannya. Di sini, wanita benar-benar agresif. Inilah hukum rimba dunia ini. Cewek bebas menyentuh. Cowok cuma bisa pasrah. Zhang Hao menarik tangannya jijik. Jaga sopan santunmu. Nona hardiknya tegas. Mata Yuan meredup sedih. Memainkan kartu korban. Kau berubah? Zhang Hao? Dramanya dimulai. Padahal isinya sama saja, tiba-tiba nada bicaranya berubah nakal. Menawarkan pijatan spesial, alarm bahaya berbunyi. Zhang Hao memberontak. Enggak, tapi tenaga Yuan setara monster. Dia terkunci, dia tak berdaya. Realita pahit kembali menghantam fisik ini terlalu lemah untuk melawan dominasi wanita. Saat harapan nyaris pupus, Dewi Fortuna tersenyum. Pintu kelas terbuka lebar. Nyonya Ma, sang penyelamat. Masuk ruangan, Zhang Hao menghela napas lega dan buru-buru menyembunyikan wajah di balik buku. Tapi tunggu, matanya membelalak kaget menatap halaman buku itu. Tulisan cacing yang dulu dia benci, sekarang terbaca jelas. Otaknya mendadak encer luar biasa. Akhirnya satu cheat tersembunyi di dunia matriarki ini terkuak. Dia jenius bahasa. Inilah senjata rahasianya. Kepercayaan diri meledak, tangannya melesat ke udara. Inilah saatnya pembuktian bahwa dia bukan sekadar hiasan manis. Panggung sudah siap. Semua mata tertuju padanya. Tapi, zong, suaranya tercekat di tenggorokan. Lidahnya keluh total. Atmosfer kelas membeku saat dosen menghentikan kuliah. Menatap Zhang Ha seolah dia baru saja melihat hantu yang butuh ruang gawat darurat. Zhang Ha tersentak. Ribuan pasang mata serasa menusuk kulitnya. Membuat dadanya sesak seakan oksigen mendadak lenyap dari ruangan itu. Bisik-bisik para gadis mulai mendesis seperti ular, membahas betapa aneh tingkahnya hari ini. Semakin kencang suara mereka, semakin panas wajahnya terbakar rasa malu yang menyengat. Kalau bisa, dia ingin bumi terbelah dan menelannya sekarang juga. Atau setidaknya bangun dari mimpi buruk ini. Siang harinya, dia berjalan gontai bersama Yilong. Yilong menatap wajah kusut sahabatnya dengan cemas. Tapi Zhang Ha hanya beralasan kurang tidur, menyembunyikan badai di hatinya. Padahal jiwanya lelah setengah mati, terutama karena serbuan para gadis predator yang tak henti-hentinya memburu perhatiannya. Pertanyaan aneh terus mereka lontarkan. Seolah Zhang Ha adalah tersangka kriminal yang harus diinterogasi. Tangan-tangan nakal bahkan berani meraba di lorong. Belum lagi tatapan iri dari para cowok jelata yang tak punya pesona. Mereka memutarbalikkan fakta. Memojokkan Zhang Ha seolah dialah penjahatnya. Sekolah ini benar-benar penjara mental yang menyiksa. Dalam hati kecilnya, dia meraung ingin mengunci diri di kamar selamanya. Tiba-tiba, seorang gadis menghadang langkahnya dengan wajah memerah. Dia menyodorkan hadiah dan menembak Zhang Ha tanpa basa-basi. Zhang Ha melongo. Tak habis pikir perempuan di dunia ini punya nyali setebal baja. Mereka yang mengejar. Mereka yang menerkam. Namun, dengan dingin Zhang Ha menolak tawaran cinta itu. Yilong syok berat melihat penolakan itu. Tapi saat perut mulai keroncongan di kantin, Zhang Ha menyadari satu hal yang ganjil. Porsi makan para cowok di sini. Kenapa sedikit sekali? Yilong dengan santainya bilang itu wajar demi menjaga bentuk tubuh. Lalu memesan mentimun tanpa nasi. Diet macam apa ini? Zhang Ha tak peduli. Dia butuh kalori untuk otot bajanya. Tekadnya bulat, dia menginginkan porsi raksasa. Dengan gagah berani. Dia meminta ibu kantin menumpuk nasi dan daging babi sampai piringnya nyaris meledak. Yilong histeris takut sahabatnya jadi gendut. Tapi bagi Zhang Ha, ini adalah bahan bakar kekuatan murni. Para cowok langsung kasak kusuk. Meramal. Zhang Ha bakal berubah jadi monster gemuk yang tak laku. Masa bodoh dengan tatapan sinis, para pembuli Zhang Ha melahap makanannya dengan buas. Gaya lelaki sejati yang kelaparan. Yilong menatap horor, seolah sahabat di depannya ini telah kerasukan roh jahat yang rakus. Tiba-tiba, Lu Fan, senior narsis dari kelas 5, datang sok akrab. Zhang Ha bingung. Tapi ternyata mereka sekelas. Dengan tatapan menilai, Van menyindir tubuh Zhang Ha yang makin berisi. Berusaha pamer kalau dia tak kalah populer. Mengaku sebagai playboy. Nomor 1. Dia menyeringai licik dan mengejek wajah Zhang Ha yang katanya berminyak. Kesabaran Zhang Ha sudah sampai di batasnya menghadapi drama murahan ini. Serangan balik diluncurkan. Kata-kata pedas Zhang Ha langsung membuat Van mengeluarkan jurus andalan. Air mata buaya.
Seketika, pasukan gadis pelindung datang mengerubungi. Menuduh Jang Ha sebagai cowok kejam tak punya hati. Di balik tangis palsunya, bibir Fan menyunggingkan senyum kemenangan yang licik. Namun, seorang Serikandi muncul, membelah kerumunan dengan garang dia mengusir Lu Fun dari hadapan Jang Ha. Dia bebas makan apa saja. Kalian tidak punya hak mengatur hidupnya, bentaknya penuh wibawa. Jang Ha pusing 7 keliling. Satu lagi, cewek cantik datang bikin onar. Tapi Fan masih keras kepala tak mau pergi. Tatapan Jang Ha menajam. Auranya berubah mendominasi saat dia menatap lurus ke manik mata Lu Fun. Tuanmu sedang makan. Enyahlah, suaranya menggelegar bagai petir. Membungkam seluruh kantin, Yilong nyaris terjungkal dari kursinya saking kagetnya. Dia tak percaya sahabatnya bisa seganas itu. Tapi si gadis rambut ungu justru menatap Jang Ha dengan mata berbinar penuh kekaguman. Lu Fun akhirnya kabur sambil menghentakkan kaki dengan kesal, diikuti dayang-dayang setianya yang panik. Para pengikutnya sibuk menghibur, meyakinkan Van kalau Jang Ha sebentar lagi hanya akan jadi gumpalan lemak yang menyedihkan. Di tengah keheningan itu, atensi Jang Ha beralih pada sosok gadis berambut ungu misterius tadi. Wajahnya cantik, tapi asing. Siapa dia sebenarnya, bisik Jang Ha pada Yilong. Itu Jauling kapten basket dan teman sebangkumu. Bodoh. Jawaban itu membuat lampu bahaya di kepala Jang Ha menyala. Ternyata selama ini dia dikepung. Semua kursi di sekitarnya diduduki oleh para gadis alfa yang berbahaya. Jauling tiba-tiba kondong ke arah Yilong, menanyakan progres game Heroes versus League dengan nada santai, namun mengintimidasi. Dengan gugup, Yilong mengaku menyerah. Game itu terlalu brutal untuk level kemampuannya saat ini. Jang Hao tiba-tiba melempar bom kejutan di tengah obrolan. Matanya berkilat tajam saat mengenali mekanik permainan itu sebagai Tower Destruction 5 lawan 5. Yilong yang mendengarnya sampai gemetar. Sumpit di tangannya nyaris terjun bebas saking syoknya. Dia menatap horor, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Bukankah Jang Hao yang dulu selalu berkoar kalau game semacam itu adalah hobi khusus para gadis dan haram bagi lelaki jantan? Jang Hao terdiam sejenak. Otaknya berputar cepat menganalisa situasi. Tentu saja, di dunia yang logikanya jungkir balik ini, League of Legends pasti ada, tapi dominasinya dikuasai kaum Hawa, Shaolin. Dengan antusiasme yang meluap, langsung menantangnya untuk terjun ke arena sesungguhnya. Meskipun rumor berkata tak ada satupun pria yang mampu bertahan di level puncak, Jang Hao, dia hanya menghabiskan makanannya dengan tenang. Bangkit berdiri bak seorang raja, lalu melempar kalimat santai. Sudah kucoba, dan rasanya boleh juga. Hanya itu, setelah melempar pernyataan yang meruntuhkan harga diri para gamer, dia pamit kembali ke kelas seolah tak terjadi apa-apa. Dia melenggang pergi begitu saja, tanpa ucapan terima kasih pada Xiaoling. Meninggalkan jejak dingin seorang bad boy yang justru makin memikat. Yilong panik setengah mati. Dia buru-buru bicara ngalor ngidul untuk menambal keheningan canggung yang ditinggalkan sahabatnya. Sementara Xiaoling hatinya justru bergejolak. Bertanya-tanya kapan Pangeran Es itu akan luluh dan membalas perasaannya. Kembali di kelas. Jang Hao duduk tenang, menyusun kepingan puzzle di kepalanya. Jika Hero X League tak punya pemain pria papan atas, maka ada satu kesimpulan fatal. Dewa-dewa esports dari dunia asalnya. Legenda seperti Faker atau Uzi, jelas, tak eksis di dimensi ini. Pikiran itu memantik api ambisi baru di matanya. Dia harus bergerak. Dia harus mencari bibit-bibit unggul itu dengan tangannya sendiri. Namun, di tengah rencana besar itu, sebuah pertanyaan filosofis menghantam batinnya. Apa sebenarnya definisi lelaki sejati di dunia yang tatanan sosialnya bengkok begini? Tatapan Jang Hao melayang, hingga terkunci pada sosok di sudut jendela. Seorang gadis yang duduk dalam sunyi, terisolasi dari hingar-bingar kelas, tenggelam dalam dunianya sendiri. Saat Yilong akhirnya mendongak dari ponselnya. Dia membocorkan info penting, itu Minui Hua. Murid pindahan baru yang penuh misteri. Insting predator Jang Hao menyala. Dia langsung menembak pertanyaan maut. Kau jatuh cinta padanya? Kan? Reaksi Yilong yang mendadak defensif dan panik adalah konfirmasi yang lebih dari cukup. Tepat sasaran. Dengan gugup Yilong berdalih kalau Yu Hiwa itu pendiam. Tapi wajah merahnya tak bisa bohong saat mengakui kalau gadis itu imut. Bagi Jang Hao, kasus ditutup,
Sahabatnya ini jelas-jelas bucin. Jang Hao mendadak berdiri tegak, mendeklarasikan misi Suci Yilong wajib mendekati gadis itu. Sekarang juga, dengan langkah penuh percaya diri, dia menyeret takdir menuju meja Yui Hua. Yilong mencoba mengerem, tapi terlambat. Kereta eksekusi sudah berjalan. Jang Hao sudah berdiri tegap di depan sang target, melempar senyum karismatik. "Halo." Yui Hua menjawab lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. Mengaku sebagai murid baru. Detik itu juga, radar Jang Hao menangkap anomali. Gadis ini berbeda. Tak ada tatapan genit atau agresif seperti cewek-cewek lain yang biasa mengejarnya. Yui Hua justru terlihat menarik diri. Membangun tembok tak terlihat, seolah jiwanya tersesat di labirin pikiran yang rumit. Jang Hao memperkenalkan Yilong. Berharap ada percikan asmara, tapi Yilong dia malah membeku. Mengeluarkan suara-suara aneh karena yakin Yui Hua tak mau diganggu. Kalimatnya berantakan total. Yilong memberi kode panik agar mereka mundur. Tapi Jang Hao kata menyerah tidak ada dalam kamus barunya. Dia justru condong mendekat, menatap intens. Sedang baca buku bahasa Inggris atau kau memang sedang tak ingin bicara dengan siapapun? Yui Hua menunduk dalam. Lalu kejujuran meluncur dari bibirnya. Dia bukannya sombong. Dia hanya bingung harus bicara apa. Jang Hao langsung paham dalam sekejap. Masalahnya bukan ketidaktertarikan, tapi rasa malu yang begitu ekstrem hingga melumpuhkan saraf sosialnya. Maka Jang Hao melakukan manuver yang paling natural baginya. Dia mengulurkan tangan persahabatan, menawarkan zona nyaman agar kapanpun Yui Hua siap bersuara. Ada telinga yang mendengar. Itu momen sederhana, tapi bagi Jang Hao, ini adalah kemenangan telak. Karena prinsip lelaki sejati adalah pantang membiarkan seorang wanita menanggung beban kesepian sendirian. Tiba-tiba, suara cempreng Yuan memecah suasana si biang. Keributan itu datang menuntut penjelasan apa yang dilakukan dua cowok ini pada murid baru. Jang Hao nyaris tepuk jidat. Yuan memang berisik. Tapi tunggu, otak licik. Jang Hao melihat peluang emas di balik kebisingan itu. Seringai tipis muncul di wajahnya. Dia langsung memanipulasi situasi Yuan Kau yang harusnya berteman dengannya. Pakai energi sosialmu, itu buat Yui Hua merasa diterima, tanpa ragu. Dia mendorong kedua gadis itu agar menjadi satu kutub magnet. Meminta Yuan melakukan tugas negara itu demi dirinya. Mata Yuan langsung berbinar mendapat misi dari idola saat Jang Hao kembali ke kursinya. Dia merasakan tatapan hangat Yui Hua. Sebuah ucapan terima kasih tanpa suara. Lembut namun menghunjam hati. Jang Hao melangkah dengan rasa puas yang membuncah. Mungkinkah progres bar lelaki sejatinya baru saja terisi 50%. Satu langkah lebih dekat untuk menaklukkan dunia gila ini. Malam harinya, di dalam gua pertapaannya, Jang Hao membiarkan telinganya digempur musik heavy metal. Lelaki sejati itu darahnya mengalir distorsi. Rock and roll doktrin itu dia tanamkan kuat-kuat. Namun, kedamaian itu hancur saat notifikasi chat, bukan saat pintu kamarnya terbuka. Kin masuk. Jang Hao nyaris melompat dari kursinya. Bagaimana tidak, Kin masuk dengan pakaian rumah yang, astaga, sangat hemat bahan. Pemandangan itu serangan telak bagi pertahanan mentalnya. Dengan gagap dan panik, dia berdalih kalau dia cuma lagi dengerin musik suci. Bukan macam-macam. Kin justru mendekat dengan gerakan lambat yang mematikan. Sengaja memancing emosi, lalu berbisik manja ingin ikut mendengarkan. Pikiran liar Jang Hao mulai tak terkendali. Harus diakui, punya saudari secantik Dewi Hayangan. Itu ada keuntungan visualnya tersendiri. Dan sialnya, dia menikmati setiap detiknya. Kin menjatuhkan dirinya tepat di sebelah Jang Hao. Begitu dekat, hingga listrik statis seolah memercik di antara kulit mereka yang nyaris bersentuhan. Chin mengambil salah satu earbud sambil tersenyum miring. Menggoda, kalau Jang Hao pasti diam-diam suka musik cadas dan punya selera yang beda dari cowok pasaran. Pujian itu sebenarnya bikin hati Jang Hao mekar. Tapi mendadak Chin mengubah atmosfer ruangan jadi berat dan intens. Kakak itu menarik banget. Bisiknya, Jang Hao membeku total. Otaknya korslet. Bingung kenapa saudari tirinya tiba-tiba agresif begini. Keringat dingin mengucur. Dia memaksa otaknya berpikir. Tenang. Ini pasti cuma ujian mental buat ngetes seberapa jantan dirimu. Di bahu kanannya,
Sesosok malaikat kecil muncul membisikkan petuah suci. Lelaki sejati harus kuat iman, jangan tergoda hawa nafsu. Nanti dosa loh. Tapi di bahu kiri, iblis merah menyeringai licik dan langsung membantah. Bro, cowok sejati itu sikat pas ada peluang. Lagian ceweknya yang minta, bukan dosa namanya. Itu rezeki nomplok. Perang batin makin brutal menggerogoti kewarasannya. Karena panik, Zhang Hao refleks mendorong tubuh Qin menjauh. Tapi sialnya, gravitasi berkhianat. Dia malah tersandung kakinya sendiri dan BRUK jatuh tepat menindih tubuh Qin. Wajah mereka cuma berjarak 1 inci. Jantung Zhang Hao berdegup kencang. Inikah rasanya jadi alpha male? Kewarasannya mulai retak. Godaannya terlalu dahsyat. Dia sudah siap mengibarkan bendera putih. Tiba-tiba zing. Sebuah kilatan memori menyambar otaknya. Bayangan gadis misterius muncul entah dari mana. Matanya tajam seolah bilang, Zhang Hao itu punyaku. Jangan macam-macam. Zhang Hao tersentak sadar. Dia melompat mundur dari Qin dengan wajah sepucat mayat. Qin langsung sadar ada yang gak beres. Kakak sakit anemia ya, tanya Qin cemas. Zhang Hao cuma bisa nyengir kaku. Terpaksa bohong demi menyelamatkan muka. Cuma butuh istirahat kok. Dalam hati dia gemetar hebat. Sadar kalau barusan benteng pertahanannya nyaris jebol total. Tanpa aba-aba, Qin memeluknya erat. Mendekap kepala Zhang Hao ke dada. Jaga kesehatan ya. Demi adikmu yang manis ini. Zhang Hao luluh mengakui Qin emang baik. Tapi kok instingnya mencium aroma rencana tersembunyi di balik kelembutan itu. Panik karena suasana makin gerah. Zhang Hao mengalihkan topik. Besok kakak mau potong rambut pendek. Gimana menurutmu? Qin tersenyum tulus. Tatapannya lembut menenangkan. Aku bakal titip sayang kakak. Apapun gayanya, asal kakak bahagia. Aku dukung. Kalimat manis itu terngiang-ngiang terus di telinga Zhang Hao. Zhang Hao merinding lagi. Kok rasanya terlalu intim buat saudara? Lupakan, dia menepis pikiran kotor itu jauh-jauh. Yang penting besok rambut baru, gaya baru. Besok adalah hari proklamasi kemerdekaan dirinya sebagai cowok sejati. Keesokan harinya di salon, stylist wanita menyambut dengan senyum matahari. Selamat datang, mau mencari aura kecantikan batin. Gak. Tolak Zhang Hao mentah-mentah dengan wajah datar. Gak minat sama yang gituan. Stylist itu memiringkan kepala bingung. Terus mau model apa? Zhang Hao menjawab santai. Yang nyaman aja. Mbak, jawaban itu bagai petir di siang bolong buat si stylist. Seumur hidup belum pernah ada request sesimpel dan seabsurd ini. Dasar cowok zaman now, pikirnya gemas. Bilangnya terserah dan jujur. Padahal maunya macem-macem. Yakin kliennya jual mahal. Dia langsung beraksi gunting, menari-nari dengan kecepatan cahaya seolah sedang main akrobat. Dan Voila stylist tersenyum bangga. Zhang Hao menatap cermin. Matanya terbelalak tak percaya melihat pantulan dirinya. Potongannya tajam, maskulin, bikin struktur wajahnya keluar gila-gilaan, jauh lebih keren dari ekspektasi liarnya. Ini mahakarya. Batin Zhang Hao mengakui. Si stylist pun sampai merona sendiri lihat hasil karyanya yang ternyata ganteng parah. Gratis deh, tapi jadi model salon saya, ya tawarnya genit. Zhang Hao langsung mundur teratur. Ilfil mendengarnya. Prinsip hidupnya jelas. Dia ogah nerima kebaikan yang gak dia usahakan sendiri. Apalagi yang ada udang di balik batu, tapi si Mbak Stylist pantang menyerah. Sebelum pergi, kartu nama diselipkan nakal. Mampir lagi ya, bisa kapan aja loh. Zhang Hao keluar dengan langkah ringan bak di awan. Wah, bahaya nih. Jangan-jangan ketampananku bisa bikin cewek histeris sampai rumah. Dia nempel terus di depan kaca, fakta tak terbantahkan. Dia emang gantengnya kelewatan. Aku terlahir kembali serunya. Semangat 45. Dia buka lemari buat cari outfit yang sepadan sama muka barunya. Tapi senyumnya lenyap seketika. Isi lemarinya, Astaga Pink, neon, pita-pita unyu, bencana fashion. Gak ada satupun baju yang layak buat alpha male baru ini. Zhang Hao menggeleng frustrasi melihat koleksi lamanya. Revolusi butuh pengorbanan tekadnya bulat. Baju-baju princess ini harus dimusnahkan sekarang juga. Demi era baru, tiba-tiba ayah pulang baru mau bantu bawa belanjaan.
Bom waktu meledak saat sang ayah melihat rambut cepak anaknya. Jang Hao. Teriakan ayah menggelegar bak halilintar. Apa-apaan rambut bondol begitu? Jelek. Logika ayahnya meledak. Di matanya cowok itu nggak boleh punya rambut sependek ini. Ayah bakal tuntut salonnya. Kalau begini mana ada yang mau nikahin kamu, Jang Hao melongo. Potong rambut aja harus izin sidang isbat dulu. Omelan berubah jadi aksi fisik. Ayah mencopot sepatunya, senjata legendaris orang tua, dan mulai mengejar Jang Hao. Sini kamu anak nakal. Jang Hao berlari panik, ini KDRT ayah nggak berhak merusak wajah ganteng aset nasional ini. Tepat saat itu, Kak Cincin mendobrak masuk bak pahlawan. Tapi sial, Jang Hao malah tersandung dan Brooke jatuh tepat di pelukannya. Dengan senyum dingin yang mematikan, Cincin menahan adiknya lalu menatap ayah, santai sedikit. Yah, marah-marah cuma bikin tua dan serangan jantung. Sayangin nyawamu. Sindirnya halus tapi tajam, mata Cincin meneliti rambut baru Jang Hao. Terlalu pendek, batinnya. Merasa ada yang aneh dan tidak nyaman, namun demi menjaga perasaan adik tersayang, dia berbohong manis. Ganteng kok. Lagi pula dia sudah izin padaku kemarin. Skakmat ayah tak punya celah untuk marah. Dia pergi sambil menggerutu. Kalah telak oleh aura putrinya. Meski ayah lanjut masak makan malam, api kemarahan di punggungnya jelas masih berkobar hebat. Jang Hao menatap kakaknya dengan mata berbinar. Makasih ya, Kak. Kalau nggak ada kakak, wajahku pasti sudah bonyok. Cincin tersenyum penuh wibawa. Kakak pasti melindungimu. Lalu dia memberi isyarat, ikut ke kamar, ada sesuatu buatmu. Otak Jang Hao langsung traveling bayangannya. Kamar gadis remaja pasti penuh warna pink dan dekorasi lucu. Salah besar. Begitu melangkah masuk, tubuhnya membeku. Ini bukan kamar, tapi markas militer dingin, kaku, dan terlalu rapi. Atmosfernya mirip ruang operasi. Cincin berjalan ke meja kerjanya yang steril, lalu mengambil sebuah kotak kecil misterius. Dulu kita pindah terburu-buru. Aku belum sempat kasih hadiah. Ucapnya lembut. Sekarang, terimalah ini, kotak dibuka. Sering kilau tajam dari sepasang anting berlian langsung menusuk mata. Napas Jang Hao tercekat, otaknya langsung kalkulasi harga. Benda ini terlalu mewah. Ini bukan hadiah. Ini upeti, tapi tatapan Cincin tak goyah. Sikapnya tegas. Seolah berkata dia rela memberikan dunia asal Jang Hao bahagia. Hati Jang Hao bergetar. Untuk pertama kalinya, dia merasakan hangatnya perlindungan seorang kakak sejati di sisinya. Aku mulai cinta hidup baru ini. Batinnya. Namun saat kembali ke kamarnya, beban mental mulai menyerang. Kilau berlian itu terus terbayang. Jang Hao membayangkan harganya dan rasa bersalah langsung menghantam ulu hati. Dia kasih berlian. Masa aku cuma terima harga diriku sebagai cowok menuntut balasan yang setimpal? Masalahnya, dompetnya kosong, melompong, habis potong rambut, tiba-tiba ponselnya menyala. Penyelamat datang. Yilong mengirim pesan soal novel barunya. Bagaikan petir menyambar. Ide brilian langsung meledak di kepala Jang Hao. Kalau Yilong bisa nulis, aku pasti lebih jago. Ini jalan ninja tercepat buat jadi kaya raya. Rencana jahat disusun. Dia akan menulis kisah epik. Pahlawan cowok yang berani menaklukkan ratu militer yang dominan. Dengan semangat api 45. Dia duduk dan mulai mengetik. Halaman kosong siap diisi tinta takdir. Judul diketik dengan penuh percaya diri wanita sejati di dunia para pria. Judul yang sangat provokatif. Jang Hao bersandar puas. Yakin 100% ini bakal jadi bestseller keesokan harinya di sekolah. Zzzz. Ponselnya bergetar. Dia mengecek notifikasi dari platform novelnya dengan jantung berdebar kencang. Gila, di luar nalar, novelnya bukan cuma lolos, tapi langsung dapat tawaran kontrak. Editor memintanya segera menghubungi. Jang Hao melongo tak percaya. Proses review macam apa ini cepatnya ngalahin kecepatan cahaya. Bayaran harian sudah di depan mata, rencananya berjalan mulus. Aroma uang mulai tercium harum. Ini harus dirayakan tekadnya. Misi utama, beli es krim kemenangan, tapi realita menampar. Uangnya cuma sisa $1, cuma cukup buat es loli. Namun, saat sampai di depan toko, langkahnya mati. Aura toko ini. Bangunan ini, kenapa rasanya familiar sampai bikin sesak napas? Ingatan masa lalu menghantam kepalanya. Ini toko yang sama, tempat keramat di mana dia bertemu cinta pertamanya.
Kak Ami. Kilas balik berputar. Waktu itu Ami masih kelas 3 SMA. Tubuhnya kecil, tapi auranya tangguh luar biasa. Dia anak Paman Kim sebelah rumah. Gadis yang dikenal sebagai matahari lingkungan karena kebaikan hatinya. Sering mentraktir makan siang. Membuat Jang Ha kecil salah paham. Dia kira rasa hangat itu adalah cinta sejati. Pulang sekolah jadi ritual wajib, Jang Ha selalu mampir. Cari alasan buat ketemu pujaan hati. Kadang dia cuma jadi patung. Memandangi Ami dari jauh seolah dunia cuma milik berdua. Hingga hari penentuan tiba, dia nekat nembak, tapi Ami cuma tertawa canggung. Maaf ya, aku sukanya cowok seumuran. Hati Yung Hao hancur berkeping-keping hari itu. Ditolak mentah-mentah, tapi apakah dia menyerah? Tentu tidak. Dia bersumpah di bawah langit, aku bakal latihan keras. Jadi kuat. Suatu hari nanti, aku yang bakal melindungimu. Itu janji suci kehidupan lamanya. Tapi ironisnya, di dunia baru ini, pria dipuja bukan karena otot kawat, tapi karena wajah glowing. Namun, begitu keraguan itu sirna. Sebuah keputusan jantan akhirnya diambil. Kali ini misinya harus sukses besar. Jang Ha yakin 100% bisa menaklukkan hati Ami. Tapi, baru saja kakinya menapak di toko. Telinganya menangkap suara ribut-ribut yang memekakkan telinga. Perang mulut sedang pecah antara Ami dan ayahnya. Ami merengek cuma mau nabung buat modal nikah tanpa perlu banting tulang. Tapi ayahnya langsung meledak. Hidup tak seindah drama Korea. Nak, sang ayah membandingkan Ami dengan anak gadis tetangga yang jauh lebih tua, tapi tetap rajin bekerja keras sebagai kuda. Nyali Jang Ha mendadak ciut. Instingnya berteriak untuk putar balik dan cari aman daripada kena semprot. Tapi terlambat, Dewi pujaan hati. Ami muncul di ambang pintu. Jantung Jang Ha langsung dangdutan tak karuan. Wajah itu masih secantik bidadari surga. Pesonanya bikin Jang Ha lupa kalau tadi ada perang dunia di dalam. Namun, begitu matanya turun ke bawah, Jang Ha membeku total, tubuh Ami sudah berevolusi jadi raksasa otot syok, berat menghantam mental Jang Ha. Rasanya dia ingin lari ke ujung dunia. Belum sempat ambil langkah 1000, radar Ami sudah menangkap sinyal keberadaannya. Tatapan tajam itu mengunci Jang Ha di tempat. Ami menatap rambutnya dan bertanya santai. Tapi bagi Jang Ha itu terdengar seperti ancaman maut. Kakinya lemas seketika. Dan bruk, dia ambruk mencium lantai saking ngerinya. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata membanjir, memohon agar Ami menjauh. Tapi anehnya, meski ketakutan setengah mati, wajah cantik Ami tetap jadi magnet yang tak tertahankan. Kecantikannya bagaikan umpan maut di bibir jurang. Mulut Jang Ha komat kamit berharap Ami yang lembut seperti dulu bisa kembali. Di memori Jang Ha, Ami adalah sosok kakak yang anggun. Tapi realitanya Jang Ha dipaksa duduk di kursi, bagaikan sandera tak berdaya. Ami menyuguhkan semangka dengan senyum pahlawan kesiangan. Menyindir Jang Ha yang sudah lama tak setor muka. Jangan sungkan. Makan saja, kata Ami. Padahal di dalam hati, nyawa Jang Ha rasanya sudah di ujung tanduk. Dengan suara tercekat, dia menolak halus dan cuma mau kabur dari neraka ini. Una salika, mana Ami malah makin semangat 45. Dia mengguncang tubuh Jang Ha dengan tenaga monster sampai krak. Kursinya hancur lebur di bawah pantat Jang Ha. Ami melongo kaget. Liu, kok bisa tanyanya polos? Seolah lupa kalau ototnya sekeras baja. Berefleks kilat, Jang Ha melompat menjauh demi menyelamatkan aset masa depannya. Dia berbohong panik, bilang ada urusan negara yang mendesak, tanpa buang waktu sedetik pun, dia melesat kabur secepat cahaya. Di belakang, Ami masih teriak minta nomor ponsel, tapi bayangan Jang Ha sudah lenyap. Sesampainya di rumah, dia duduk merenungi nasib, galau brutal melanda. Sayang sih sayang. Tapi ironis banget, bidadarinya bertubuh kekar ala King Kong, tapi jauh di lubuk hati. Ada rasa kagum yang terselip. Andai aku bisa sekuat itu, batinnya iri. Hanya kekuatan yang bisa membuktikan dia lelaki sejati. Tekadnya bulat, dia harus masuk perguruan kungfu secepatnya. Masalahnya, biaya latihan bela diri itu mahalnya minta ampun. Belum lagi harus beli kado balasan buat cincin dan membereskan kamar yang kapal pecah. Daftar tugas makin panjang, tapi dompet tetap kosong, melompong. Dia sempat berkhayal, andai saja Dewi Fortuna memberinya kemenangan lotre. Hidup pasti indah.
Lamunannya buyar seketika. Seseorang menginterupsi. Jang Ha menoleh dan... Astaga, cincin ada di sana. Cincin sedang nempel di dinding dengan posisi terbalik. Melakukan yoga ekstrem, pemandangan absurd yang bikin Jang Ha kaget, sekaligus takjub. Ternyata cewek zaman now demen yoga beginian, cincin curhat kalau dia sudah bosan dengan tempat gym biasa. Dia mau latihan hardcore ala pria maco. Di otak Jang Ha yang makin bingung, dunia ini memang sudah terbalik total. Kenapa di dunia aneh ini, hal normal jadi langka? Cincin malah dengan santainya mengajak Jang Ha ikutan yoga maut itu. Badanmu terlalu krempeng. Jang Ha, itu aib besar. Ejek, cincin pedas. Menurutnya, cowok lemah bakal jadi sasaran empuk, pelecehan cewek-cewek nakal. Jang Ha terpaku. Kata-kata itu menohok jantung. Dia sadar. Dibandingkan cincin, dia memang cuma butiran debu. Harga diri lelakinya langsung terinjak-injak. Ego cowoknya memberontak. Jang Ha nekat menyambar tangan cincin dan menantangnya adu panco. Keras kepala ingin membungkam mulut, cincin-cincin tertawa geli. Menganggap tingkah Jang Ha aneh tapi menggemaskan. Meski begitu, tantangan diterima. Mereka sepakat. Yang kalah harus membayar upeti pada sang pemenang. Duel dimulai, cincin tampak santai seolah tak berotot. Sementara Jang Hadia mengerahkan seluruh tenaga dalam sampai urat lehernya mau putus. Gigi gemeretak. Ini bukan sekadar adu otot, ini pertaruhan martabat kaum Adam. Pikirannya melayang ke para pahlawan masa lalu yang menanggung beban hidup lebih berat dari ini. Mereka yang hidup dalam diam, menyembunyikan luka, tapi tetap teguh memegang kehormatan laki-laki sampai napas terakhir. Sedangkan dia diperlakukan bak gadis kaca yang rapuh. Frustrasi memuncak saat cincin malah memuji dengan nada meremehkan. Lumayan juga tenagamu buat ukuran bocah. Lengan Jang Ha mulai menjerit kesakitan. Tapi kata menyerah sudah dihapus dari kamusnya. Dia memaksa ototnya bertahan mati-matian. Karena baginya, inilah satu-satunya benteng terakhir untuk menjaga harga diri. Demi mengakhiri duel ini, cincin melepaskan aura sejatinya. Satu serangan telak, dan segalanya berakhir. Namun bukannya sombong. Senyum hangat justru terukir di wajahnya, pengakuan tulus bagi Jang Ha yang telah berjuang layaknya ksatria. Helaan napas berat lolos dari bibir Jang Ha. Takdir seolah mempermainkannya kembali di dunia ini pun, ia harus menelan pil pahit bernama kekalahan dan mengakui kelemahannya sendiri. Katakanlah, ucap Jang Ha pasrah. Sebagai pihak yang kalah, ia siap membayar harganya. Apa sebenarnya yang diinginkan sang pemenang dari pecundang sepertinya? Tiba-tiba, tangan cincin menyentuh pipinya lembut. Permintaannya sungguh di luar nalar, ia ingin merasakan sensasi tidur di bantal paha otak Jang Ha. Seketika korslet tak mampu membayangkan skenario absurd itu. Namun saat melirik kaki cincin yang kencang dan berotot hasil latihan yoga ekstrem itu, Jang Ha menelan ludah. Baiklah, ikuti saja alurnya. Batinnya memutuskan pasrah pada nasib. Ia pun duduk dengan santai, mengira ini masalah sepele. Tapi tunggu dulu, realita menamparnya keras, ternyata posisinya terbalik dari dugaan. Justru kepala cincin yang mendarat mulus di paha Jang Ha. Mata Jang Ha terbelalak horor, bukankah adegan romantis ini seharusnya milik wanita cantik? Bukan pria kekar ini harga dirinya sedikit terguncang. Dengan wajah tanpa dosa. Cincin memejamkan mata dan bergumam puas. Memuji betapa halus dan lembutnya paha Jang Ha. Persis seperti imajinasinya. Situasi macam apa ini? Biarkan seperti ini sebentar lagi ya, pinta cincin dengan wajah polos yang mematikan. Tatapannya membuat siapa saja tak tega untuk menolak. Jang Ha hanya bisa mengangguk kaku. Demi harga dirinya sebagai lelaki sejati yang memegang teguh janji. Ia rela menjadi bantal hidup selama apapun yang dibutuhkan. Meski dalam hati ia menjerit. Waktu berlalu, beberapa hari kemudian, Jang Ha kini beralih mode menjadi intelektual tampan berkacamata. Tenggelam sepenuhnya dalam dunia tulis-menulisnya yang serius, zit getaran ponsel memecah konsentrasinya, keningnya berkerut. Siapa manusia kurang kerjaan yang berani mengganggu ketenangan akhir pekannya ini? Ternyata panggilan darurat dari Yuan misi hari ini taman hiburan bersama Minui Hua. Dan sialnya, jemputan VIP bernama Yilong sudah meluncur untuk menyeretnya. Ini bukan sekadar undangan, tapi perintah mutlak dari semesta. Jang Ha sadar tak ada celah untuk kabur. Ia harus bersiap menghadapi medan perang sosial. Tak butuh waktu lama. Suara cempreng Yilong membahana di depan pintu.
Tapi tunggu, Yilong tidak sendiri, ada makhluk kecil yang mengekorinya. Harapan Zhang He akan hari tenang yang damai seketika hancur berkeping-keping. Selamat tinggal kesendirian yang syahdu. Selamat datang kerusuhan massal. Tiba-tiba hap bocah kecil itu melompat dan menempel erat di tubuhnya. Bak Kuala Zhang He mematung bingung. Sistem ingatannya tidak menemukan data tentang bocah misterius ini. Saat Zhang He bertanya siapa dia, Yilong langsung mendramatisir keadaan, wajahnya memelas. Seolah Zhang He baru saja melakukan dosa besar karena melupakan adiknya sendiri. Perkenalkan, Liling, adik Yilong yang berusia 6 tahun. Yilong harus mengerahkan tenaga ekstra untuk melepaskan lilitan maut adiknya dari tubuh Zhang He. Seperti melepas lem super kuat. Yilong menjelaskan bahwa Liling pernah bertemu Zhang He saat masih balita berusia 4 tahun. Kenangan masa lalu yang samar. Jelas saja Zhang He tidak ingat. Alasan sebenarnya lebih mistis. Karena di kehidupan sebelumnya, karakter adik perempuan ini tidak pernah ada dalam skenario takdir Yilong. Tunggu sebentar di sini. Perintah Zhang He. Mencoba menata kembali kewarasannya dan bersiap-siap di kamar. Namun saat berbalik NUT, sebuah cubitan kecil namun pedas mendarat di pinggangnya. Siapa lagi pelakunya kalau bukan si kecil, Liling yang tersenyum jahil? Zhang He mengeluh malas. Baginya taman hiburan itu membosankan. Namun Yilong langsung menepis argumen itu dengan semangat berapi-api. Ingat, bidadari Minui Hua ada di sana, bujuk Yilong. Itu adalah kartu as untuk membuat Zhang He rileks dan bersemangat. Lagi pula, Zhang He sudah bekerja bagai kuda tanpa henti. Tubuhnya butuh jeda. Jiwanya butuh hiburan. Begitu argumen sang sahabat. Di saat para lelaki berdebat, Liling sibuk mengagumi kamar Zhang He. Matanya berbinar bulat, seolah ia sedang menjelajahi dunia baru yang penuh keajaiban. Hati kecil Liling rupanya sudah tertawan pesona. Zhang He berdiri gagah dan memutuskan destinasi mereka, rumah hantu. Tapi sebelum berangkat, transformasi dibutuhkan. Zhang He teringat janjinya pada Minui Hua. Saatnya membuktikan kualitasnya sebagai lelaki sejati yang bisa diandalkan. Pantang bagi pria mengingkari janji, ia mengenakan setelan paling macho yang ia punya. Gaya khas Zhang He kini aktif dengan aura karisma maksimal. Cepatlah woi! Desak Yilong panik. Tak ingin membuat sang primadona Minui Hua dan Yuan menunggu sampai berjamur di sana. Sesampainya di taman hiburan, radar Yuan langsung menangkap objek asing. Anak siapa yang kalian bawa ini? Tatapannya penuh tanda tanya. Dengan entengnya, Liling bersabda bohong. Aku dari rumah Kak Zhang He. Yilong panik setengah mati dan langsung menarik Liling untuk meluruskan fitnah itu. Dia adikku sendiri, teriak Yilong frustrasi. Liling memohon ikut. Dan sebagai kakak yang baik, Yilong terpaksa membawanya untuk dijaga. Yuan mengalihkan fokus. Bersiul kagum melihat penampilan Zhang He. Wah, engkau terlihat jauh lebih bersinar dan keren hari ini, kawan. Yuan lalu menyenggol Minui Hua. Memberi kode keras agar sang gadis memberikan komentar. Zhang He tertawa kaku. Jantungnya berdegup menanti vonis. Akhirnya bibir Minui Hua bergerak. Kau terlihat sangat bagus dan tampan. Pujinya tulus. Efek bunga-bunga bermekaran pun muncul di udara. Tersenyum lembut, Zhang He menepuk kepala gadis itu. Suaramu indah. Sering-seringlah bicara. Ucapnya. Serangan critical hit tepat ke hati Minui Hua. Minui Hua lalu memimpin pasukan menuju rumah hantu. Dan tempat itu, aura mencekamnya benar-benar terasa nyata dan mengerikan. Sesuai prediksi, nyali Yilong ciut seketika. Ia menempel pada Zhang He seperti benalu. Merengek ingin pindah ke wahana yang lucu-lucu saja. Zhang He menatap tak percaya. Bagaimana bisa seorang pria gemetar ketakutan hanya karena hantu palsu? Ini bukan masalah besar. Dasar lemah batinnya, bahkan Liling kecil menggelengkan kepala, tatapannya seolah berkata, kakakku benar-benar pengecut yang memalukan. Yuan mengambil alih komando, kita bagi dua tim, serunya. Dengan licik ia memplot dirinya satu tim dengan Zhang He. Membuang sisanya ke tim kedua. Yuan menoleh pada Liling dan memberi titah. Tugasmu menjaga para cowok penakut itu ya. Tunjukkan kekuatan wanita. Tapi Liling meledak. Mode tantrum aktif. Ia menghentakkan kaki. Ngotot, harga mati harus satu kelompok dengan pangerannya. Zhang He. Janiha langsung mengambil kendali. Dengan tegas dia memerintahkan Liling untuk patuh dan mengekor pada kakaknya. Zhang He juga menjamin keselamatannya sendiri dengan santai.
membuat Wan Yuan cemberut kecewa karena gagal modus menempel pada sang idola. Namun, Zhang He jauh lebih licik. Melihat tingkah Yuan, dia sadar satu tim dengan gadis itu hanya akan menambah beban hidupnya. Dibandingkan bom waktu itu, Liling terasa seperti pilihan yang jauh lebih aman bagi kewarasannya. Dengan taktik jenius, Zhang He mengorbankan kelompok Yuan sebagai tumbal pengintai. Berjanji akan menyusul belakangan. Beberapa menit berlalu. Wajah Wan memucat. Namun saat ditanya, gengsi setinggi langitnya langsung mengambil alih kendali. Yuan membusungkan dada berkoar bahwa wanita pantang takut dan berjanji melindungi Yilong serta adiknya dengan gagah berani. 10 menit berlalu. Akhirnya giliran Zhang He dan Liling melangkah menuju gerbang kegelapan. Zhang He bersumpah menjadi pelindung. Menyebut Liling bunga mataharinya hingga membuat Liling pasrah tak berkutik. Baru saja kaki melangkah masuk, paduan suara jeritan histeris langsung menyambut gendang telinga mereka tanpa henti. Mendengar orkestra teriakan itu, Zhang He tahu nyali Yuan sudah ciut. Dia beralih menatap Minui Hua, menanyakan ketakutannya. Minui Hua mengangguk malu-malu. Sebuah kepolosan yang terasa asing namun manis di dunia yang keras ini, Zhang He tersenyum maklum. Rasa takut itu wajar. Bahkan dia menawarkan pelukan hangat jika Minui Hua membutuhkannya. Namun bagi gadis selembut itu, pelukan terlalu ekstrem. Dia hanya berani menyentuh ujung lengan baju. Zhang He dengan jari gemetar. Zhang He melangkah gagah. Aura kepahlawanannya memancar menembus kegelapan. Dia mengabaikan hantu-hantu palsu itu seolah angin lalu, namun labirin horor ini ternyata jauh lebih luas dari perkiraan. 10 menit berjalan, insting Zhang He berteriak saat menoleh. Sosok Minui Hua telah lenyap di telan kegelapan. Panik melanda Zhang He berputar balik, menyisir sudut gelap hingga menemukan gadis itu meringkuk di dalam lemari tua. Dengan lembut, Zhang He bertanya mengapa dia memilih tempat persembunyian sesempit itu. Minui Hua mengaku tersesat, menjadikan laci sempit itu sebagai benteng pertahanan terakhirnya. Tawa halus lolos dari bibir Zhang He. Dia menyebutnya seperti burung kecil yang rapuh, lalu menegaskan sang penyelamat telah tiba. Detik itu juga, dinding hati Minui Hua runtuh. Dia tahu dia bisa menggantungkan nyawanya pada Zhang He, karena Zhang He adalah orang pertama yang memberinya kehangatan. Di luar, Yilong tampak gemetar hebat, trauma seumur hidup. Bahkan adik kecil 6 tahun itu geleng-geleng kepala, menatap kakaknya dengan tatapan menyedihkan, melihat Zhang He kembali. Tangis Yilong pecah seketika, bersyukur neraka dunia itu akhirnya berakhir. Tiba-tiba Yuan menyipitkan mata penuh curiga, menuntut jawaban kenapa mereka berduaan terlalu lama di dalam sana. Tuk Zhang He menjentik dahi Yuan agar diam. Namun saat Yui Hua mendekat, radar bahaya Zhang He langsung berbunyi. Keringat dingin. Napas memburu sebelum siapapun bereaksi. Tubuh Yui Hua ambruk lunglai ke dalam dekapan Zhang He. Kesadaran hilang, Yilong langsung histeris. Berteriak memanggil polisi dalam kepanikan total. Sialnya, ponsel bagai ditelan bumi Yuan yang biasanya garang pun ikut kehilangan akal sehatnya. Saat Yuan sibuk dengan ambulans, suara tenang, Zhang He membelah kepanikan. Tenang, biar aku yang urus. Dengan sigap, Zhang He mengangkat tubuh ringan itu. Membaringkannya di bangku taman bak putri tidur, Yilong yang gugup malah mengusulkan CPR. Namun otaknya langsung korslet memikirkan implikasinya. CPR berarti ciuman pertama Yuan seketika murka. Menolak keras skenario romantis di tengah bencana itu. Ide itu langsung diveto. Zhang He tetap dingin, memerintahkan mereka mencari air dan logistik sambil menunggu. Zhang He memberikan bantalan paha ternyaman, lalu mencubit pipi Yui Hua dengan gemas untuk membangunkannya. Perlahan kelopak mata itu terbuka, bingung kenapa telinganya terasa ditarik-tarik. Menahan senyum geli, Zhang He menjelaskan itu hanyalah mantra kecil untuk memanggil kembali kesadarannya yang hilang. Yui Hua mengaku ketakutan tadi mencekiknya, tapi kini rasa aman mulai menjalar kembali. Zhang He menasihati dengan lembut, namun Yui Hua bergumam pelan. Rasa kantuk lebih mendominasi daripada rasa takut. Zhang He sempat panik mengira dia pingsan lagi. Sampai dengkuran halus terdengar. Ternyata cuma ketiduran. Zhang He menunduk, menatap wajah damai itu. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Yui Hua adalah gadis paling lembut dan paling aneh yang pernah dia temui. Tak lama, sang putri tidur pun terjaga. Segera saja pasukan rusuh mengerubungi
memberondongnya dengan pertanyaan khawatir. Sementara tatapan Jangha penuh kecemasan mendalam. Yuan yang tidak peka malah bertanya, "Jadi, kita lanjut main nggak nih?" Jenha memutuskan pertunjukan hari ini sudah cukup, waktunya membubarkan pesta dengan tegas. Dia menyuruh semua orang pulang agar Yui Hua, sang tuan putri tidur, bisa beristirahat. Namun, sebuah kejutan manis terjadi. Yui Hua menahan tangan Jenha, memohon dengan tatapan puppy eyes agar mereka pulang bersama. Hati Jenha pun luluh seketika. Dunia serasa milik berdua. Yui Hua yang pemalu menempel erat pada Jenha, menciptakan aura romantis yang bikin iri. Di belakang, Yuan menatap pemandangan itu dengan jiwa jomblo yang meronta-ronta. Yuan juga ingin merasakan keajaiban memegang tangan cowok yang sehalus sutra, sebuah mimpi yang selama ini hanya ada di angan-angannya. Ternyata, perjalanan mengantar Yui Hua bukan sekadar jalan-jalan sore, tapi sebuah ekspedisi jauh yang membuat kaki pegal. Teman-temannya mulai berbisik, membayangkan betapa beratnya perjuangan Yui Hua bolak-balik ke sekolah dari tempat sepelosok ini. Tapi Jenha, dengan aura alfanya, langsung membungkam keluhan mereka. Jangan pernah meremehkan tekad seseorang. Dan bumerang mereka serasa menghantam aspal. Bukan gubuk derita yang menyambut, melainkan istana megah bak kerajaan dongeng. Saat otak mereka masih loading, seorang pelayan berlari keluar. Bungkuk hormat menyambut kembalinya sang tuan muda. Suasana berubah tegang. Pelayan itu menyampaikan titah mutlak. Yui Hua dilarang melangkah keluar gerbang. Interogasi dimulai. Pelayan itu menuntut jawaban. Bagaimana bisa permata berharga keluarga ini kabur tanpa pengawalan? Rombongan itu membeku. Siapa sangka teman mereka yang pendiam adalah pangeran dari Menara Gading. Mereka digiring masuk ke ruang tamu yang menyilaukan mata. Dinding emas, perabotan mewah, dan pelayan yang berubah sedingin es. Teh dan kopi disajikan. Tapi ini bukan minuman warkop biasa. Aromanya saja berteriak mahal. Semuanya impor. Presisi, dan terasanya seperti meminum gaji setahun dalam seteguk. Air pegunungan legendaris dan kue karya chef bintang 5 disuguhkan hanya untuk menyambut tamu sang tuan muda. Pelayan mengumumkan dengan nada protokoler bahwa Yui Hua harus berganti busana kebesaran. Teman-temannya hanya bisa pasrah. Yui Hua, tanpa bantahan sedikit pun, menunduk dan berlalu seperti boneka yang patuh. Keheningan melanda. Realita baru saja menampar wajah mereka dengan keras. Teman sekelas mereka yang lugu ternyata adalah tuan muda dari klan konglomerat level mereka, bagaikan bumi dan langit. Jenha berusaha tetap cool, menyuruh semua orang tenang, seolah ini bukan masalah besar. Padahal dalam hatinya, Jenha juga syok berat. Dia baru saja menolong seorang pangeran sultan dengan gaya santai. Di sudut lain, pelayan itu terus mencecar Yui Hua yang dianggap ceroboh karena menolak pengawal pribadi. Ancaman pun keluar, sang ayah yang protektif tidak akan membiarkan Yui Hua melihat dunia luar lagi. Langkah Yui Hua terhenti. Dengan suara bergetar, dia bertanya tentang satu hal yang paling dirindukannya, kabar orang tuanya. Jawaban pelayan itu menghancurkan harapan. Ayahnya menelepon, tapi bukan untuk bicara dengan anaknya. Tangan Yui Hua meremas pakaiannya. Hatinya perih, menyadari bahwa bagi ayahnya, bisnis selalu lebih penting daripada dirinya. Pelayan itu berusaha membela sang majikan dengan alasan klise terlalu banyak pekerjaan. Sebagai gantinya, sebuah hadiah mahal sedang dikirim. Tapi bagi Yui Hua, itu hanyalah sampah mewah lainnya. Yang dia butuhkan bukanlah mainan atau harta, melainkan pelukan hangat seorang ayah. Bahkan pelayan yang kaku itu pun tak bisa menyembunyikan tatapan iba melihat kesepian tuannya. Tiba-tiba, Yilong terkesiap. Dari tangga turunlah sosok bidadari Yui Hua dengan gaun megah yang memukau. Mata Yilong berbinar melihat kecantikan yang naik level berkali-kali lipat. Jenha pun tak bisa mengalihkan pandangan. Namun, Jenha melihat sesuatu yang lain. Di balik kemewahan itu, Yui Hua tampak seperti boneka porselen yang cantik tapi kosong jiwanya. "Kau baik-baik saja?" tanya Jenha. Yui Hua menjawab lirih. Fakta bahwa ayahnya tak peduli masih menyayat hatinya. Jenha hanya bisa terdiam. Belum sepenuhnya memahami beban berat menjadi anak emas dalam sangkar emas, Yui Hua lalu menarik Jenha ke dunia pribadinya. Begitu pintu kamar terbuka, Jenha kembali dibuat melongo. Di dunia yang keras di mana wanita biasanya maskulin, kamar Yui Hua adalah surga kelembutan yang sangat feminin. Lebih cantik dari kamar. Siapapun rasa penasaran,
Jenha memuncak, apakah ini penjara mewah bagi Yui Hua? Di semesta ini, peran ayah biasanya lembut dan mengayomi, seperti ibu di dunia kita, tapi rumah sebesar ini terasa mati. Hanya ada pelayan dan kekosongan. Di mana kehangatan keluarga, Yui Hua mengakui dengan sedih. Dulu ayahnya hangat, tapi ambisi telah merenggut sosok itu darinya. Dan ibunya sosok itu lebih jauh lagi. Yui Hua sendirian, terasing di dalam istananya sendiri. Jang Ha tertegun, baru menyadari betapa sunyi dan hampa kehidupan yang dijalani Yihua. Ibunya seorang wali kota. Sosok penting yang nyaris tak pernah pulang ke rumah. Sementara sang ayah terus berkelana, mengejar harta demi keluarga, namun melupakan hadirnya. Bahkan pengurus rumah berkata semua orang menyayangi Yihua. Daran, tapi rasanya kosong. Bagi Yihua, kasih sayang itu seperti fata morgana yang tak tersentuh. Dia tumbuh tanpa dekapan hangat, tanpa perhatian, dingin tanpa kehadiran orang tua. Dengan lembut, Jang Ha menepuk kepala gadis itu. Kalau kesepian menyerang, telepon aku kapan saja. Aku ada di sini. Dia juga mengingatkan, jangan lupa, kau punya Yuan-Yuan dan Yilong. Kami semua adalah temanmu. Senyum tipis terukir di wajah Yihua. Tiba-tiba, dia menggenggam tangan Jang Ha dan menariknya menuju lemari. Bersikeras ingin menunjukkan rahasia kecilnya. Pintu lemari terbuka, dan isinya mengejutkan. Bukan baju, melainkan gudang senjata dan koleksi model tank tempur yang tersusun rapi. Yihua mengambil satu senjata, harta karun terbesarnya, lalu menyodorkannya pada Jang Ha. Ini benda paling berharga bagiku. Tapi sekarang, ini milikmu. Jang Ha panik seketika. Bayangan amukan ayahnya jika dia membawa pulang senjata membuatnya merinding. Gak bisa ayahku bisa meledak kalau aku bawa ini. Namun Yihua tak mau dengar. Tatapannya tajam penuh arti. Ini adalah hartaku yang paling bernilai. Terimalah. Pelayan pun ikut mendukung. Menyebutnya sebagai tanda persahabatan. Yihua menegaskan, dia ingin ikatan pertemanan ini abadi seumur hidup. Jang Ha akhirnya luluh dan menangkap maknanya. Namun dia menegaskan, kita tak butuh senjata untuk jadi teman sejati. Ikatan kita sudah nyata tanpa benda ini. Mendengarnya, pertahanan Yihua runtuh. Dia memeluk Jang Ha erat. Bersumpah mereka akan bersama selamanya. Tak terpisahkan oleh apapun. Senja pun turun. Setelah sore yang penuh emosi di istana Yihua, saatnya mereka pamit pulang. Sampai jumpa di sekolah, ucap Jang Ha. Mata Yihua berbinar, seolah menemukan alasan baru untuk menanti hari esok. Di perjalanan pulang, mulut Yilong tak berhenti berkicau. Gila, rumahnya mewah banget, dan Yihua tadi, dia benar-benar bidadari dalam gaun itu. Yilong mulai halu ingin beli baju impor demi tampil kece. Jang Ha menyela santai. Rambutmu itu sudah cukup menyita perhatian dunia. Tahu? Simpan uangmu? Nasihat Jang Ha. Tapi tunggu. Kalau sahabatnya mau belanja, ini kesempatan emas baginya untuk revolusi penampilan. Sudah lama dia ingin membakar semua baju pink penuh pita yang memalukan itu. Akhirnya, saat kebebasan tiba, dengan semangat berapi-api, Jang Ha berseru. Besok pagi kita serbu Mal Yilong melongo bingung. Ada hajatan apa nih? Aku mau rombak total isi lemariku, jawab Jang Ha mantap. Uang hasil kerja paruh waktu sudah siap dibakar demi gaya baru tanpa diburu waktu. Mode belanja Yilong langsung aktif. Dia dengan sigap membantu Jang Ha memilihkan barang-barang terbaik bak fashion stylist profesional. Jang Ha boros habis-habisan demi lemari baru. Mungkin beginilah rasanya jadi cewek yang kalap belanja. Batinnya melihat tumpukan baju. Energi terkuras. Perut Yilong pun mulai konser keroncongan minta diisi. Mereka masuk ke restoran terdekat. Saat memesan, bisik-bisik tetangga mulai terdengar memuji ketampanan seseorang. Jang Ha menoleh. Sementara Yilong masih loading. Jang Ha berusaha cuek. Bukan hal buruk. Ayo makan saja. Tapi instingnya tak bisa bohong. Ada mata elang yang sedang mengintai. Benar saja. Di sudut sana, seorang gadis asing diam-diam membidikkan kamera ponselnya ke arah Jang Ha. Gadis itu histeris pada temannya. Aku nemu calon suami. Aku mau punya anak sama dia. Klik foto itu langsung terbang ke dunia maya detik itu juga. Radar bahaya Jang Ha menyala. Pakai topimu sekarang. Perintahnya tiba-tiba. Kenapa, tanya Yilong polos?
Wajahku terlalu silau buat dunia ini. Canda Jang Ha waspada. Yilong setuju. Benar, kita harus hati-hati. Broh. Yilong teringat sabda seleb internet Zong Song. Waspadalah predator mengintai di setiap tikungan gelap. Firasat Jang Ha terbukti. Tanpa dia sadari, fotonya sudah meledak di internet. Dia trending sebagai kecantikan tak tertandingi dari restoran itu. Kolom komentar banjir oleh gadis-gadis haus perhatian yang memuja bak dewa, memohon nomor telepon dan ingin bicara dengannya. Di tempat lain, seorang gadis berambut koklat menatap layar ponselnya dengan intens. Matanya membelalak saat melihat pengunggahnya adalah Ling Ling Ling. Dia menjerit girang. Aku kenal dia. Ini tiket emasku untuk mendekati Jang Ha. Sampai di rumah, Jang Ha langsung ambruk ke sofa. Tulang rasanya mau copot setelah maraton belanja seharian. Tapi rasanya puas, akhirnya dia bisa memusnahkan kostum-kostum memalukan itu dari hidupnya selamanya. Dering ponsel memecah keheningan. Yilong lagi, ya ampun. Kita baru pisah 5 menit yang lalu. Kenapa dia tak bisa membiarkanku tenang? Begitu diangkat, suara cempreng Yilong meledak. Jang Ha, kau jadi artis dadakan. Kau trending topik di dunia maya. Ngigo ya, Jang Ha bingung. Yilong menjelaskan kalau foto candid di restoran cepat saji tadi sudah menyebar bak virus ganas. Buka Vblog sekarang. Namamu nangkring di 5 besar pencarian perintah. Yilong heboh. Sementara itu, saudari Yilong, Ling Ling, justru mendidih karena cemburu. Dia merasa foto-foto aset berharga itu harusnya jadi koleksi pribadinya saja. Jang Ha membuka aplikasi dengan tangan gemetar. Peringkat 4, dia menggulir komentar yang mengalir deras tanpa henti. Netizen menggila, panas banget. Visual dewa, tolong debut jadi artis. Mereka benar-benar kehilangan akal sehat melihat wajahnya. Bahkan akun resmi restoran ikut nimbrung. Suatu kehormatan pria tercantik di dunia, makan di tempat kami. Jang Ha hanya bisa bengong. Tak percaya dengan kegilaan ini. Dia tak percaya matanya sendiri. Namun memaksa hatinya berpikir ini hanya angin lalu yang akan segera pudar. Demi mendinginkan kepala, dia beralih ke siaran langsung game. Tapi iklan tak senonoh malah menyerang layarnya. Syukurlah, dunia game masih waras dan permainan favoritnya masih bertahta di sana. Hostnya kini seorang gadis. Tak masalah selama jago. Namun tiba-tiba ide brilian menyambar benaknya bak petir. Karena sudah dewasa, kenapa tidak jadi streamer saja? Jauh lebih mudah daripada memeras otak menjadi penulis. Saat ide itu mekar, cincin masuk. Telinganya yang tajam ternyata sudah mendengar kabar adiknya yang jadi sensasi internet. Wajah Jang Ha memerah padam. Malu setengah mati karena gosip itu sudah tembus ke benteng pertahanan rumahnya. Dengan tatapan menyelidik, cincin bertanya apakah dia pergi bersama Yilong hari ini. Sempat mengira kakaknya murka. Jang Ha mengaku hanya berburu baju baru bersama sahabat seperjuangannya itu. Cincin memojokkannya hingga napas terasa sesak. Bertanya dengan nada serius, apakah ada gangguan yang mengintai? Ragu sejenak, Jang Ha menggeleng. Bersumpah dia cukup tangguh untuk melindungi dirinya sendiri dari mara bahaya. Namun cincin hanya mendesis. Menyebut pemuda itu terlalu polos memandang dunia. Dia menegaskan wanita di dunia ini jauh lebih mengerikan dari monster manapun yang bisa dibayangkan. Jemarinya membelai pelan. Mengingatkan bahwa Jang Ha adalah satu-satunya putra berharga. Pewaris tunggal keluarga ini, jika sehelai rambutnya jatuh, cincin takkan punya wajah untuk menghadap orang tua mereka lagi. Peringatan keras keluar. Jika ada wanita aneh mendekat, Jang Ha wajib lapor. Jadwalnya pun harus transparan setiap detik. Tubuh cincin condong begitu dekat, sedikit saja menunduk. Jang Ha pasti akan menabrak dadanya. Setelah keheningan yang mencekik, cincin akhirnya memutus ketegangan dan beranjak mundur. Tapi tunggu, langkahnya terhenti. Dan tanpa permisi, dia merampas ponsel Jang Ha begitu saja, jantungnya berdegup kencang, dan benar saja, esoknya pasukan gadis pengintai sudah mengepung sekolah dari balik semak. Telinganya menangkap bisikan mereka, mencari sosok pangeran cantik yang menghilang entah kemana. Mereka yakin targetnya bersembunyi. Cowok seindah itu adalah spesies langka yang wajib ditemukan sekarang juga. Mendengar itu, darah Jang Ha berdesir hebat. Situasi ini benar-benar di luar nalar sehatnya. Dengan tangan gemetar, dia memanggil Yilong. Mengirim sinyal SOS darurat, belum sempat bicara.
Yilong berteriak agar dia diam di rumah. Sekolah sudah berubah jadi zona perang karena berita itu. Identitas sekolahnya bocor, kerumunan itu datang bak zombie yang ingin memburu dan memilikinya. Jang Ha meratapi nasibnya. Dia hanya ingin ketenangan, bukan kejaran layaknya buronan dunia. Rasanya seolah semua orang ingin mencabik dan melahapnya hidup-hidup saat itu juga. Yilong menyuruhnya bolos antara pembenci dan penggemar gila. Sekolah kini terlalu berbahaya untuk dimasuki. Tanpa pikir panjang, Jang Ha kabur secepat kilat dan segera mengadu pada Cincin. Dia memohon dengan sangat agar kakaknya itu melobi sang ayah demi izin absen hari ini. Cincin setuju tanpa syarat, menyuruhnya pulang dan menenangkan pikiran yang kalut. Namun di rumah, kebosanan menyerang fatal, hening, kosong, tanpa tujuan yang jelas. Akhirnya, dia memilih mengasah pedang dan menyusun strategi untuk debut siaran langsungnya. Usianya sudah 18 tahun. Saatnya mendulang emas dari game daripada hancur lebur kerja paruh waktu. Di kehidupan lampau, dia adalah Raja Gamituto, meski karakter berubah. Hukum rimba game ini tetap sama. Tak butuh waktu lama. Quadrakil dan pentakil meledak di layar. Membantai lawan tanpa ampun. Dia tersenyum puas. Taring dan kemampuan legendarisnya ternyata belum tumpul sedikit pun. Kepuasan membanjir. Refleks tajam dan kecepatan dewa yang dia rindukan akhirnya kembali menyatu dengan jiwanya. Insting pembunuhnya telah bangkit. Dia menggila. Menekan tombol push match seharian penuh tanpa henti. Saat lelah mulai menerpa, dia sadar. Senjatanya sudah siap tempur sepenuhnya. Debut siaran langsung ditetapkan malam ini, mumpung orang tuanya sedang asyik bermesraan di sofa. Saat pamit ke kamar, ekor matanya menangkap tatapan Cincin yang penuh misteri dan sulit ditebak. Kamera menyala, siaran dimulai. Jantungnya berdebar kencang, menanti takdir barunya sebagai bintang. Masuk ke mode times, Summer Beach asterisk. Namun ada aura aneh yang terpancar dari rekan tim yang dipasangkan dengannya. Bayangan itu terus menempel, seolah sedang memburu mangsanya. Tiba-tiba, tuduhan curang melayang tepat ke arah Jang Ha. Muak dikuntit. Jang Ha berbalik, dengan satu gerakan kilat, karakter pengganggu itu langsung rata dengan tanah. Notifikasi berbunyi, masih orang yang sama. Bersikeras kalau skill dewa tadi pasti hasil program ilegal. Dan siapa sangka di balik layar itu ternyata seorang gadis, bukan gadis biasa. Tapi tipe gamer hardcore yang tak terima kalah. Alasannya mataku tadi agak buram. Logikanya sederhana, dia itu master game. Jadi kalau ada yang bisa mengalahkannya, itu pasti cheater. Kalau aku kalah jujur, mending PC ini kujual dan pensiun main game, selamanya ancamnya dramatis. Komunitas gempar, detektif dadakan mulai bermunculan. Mencoba membongkar identitas asli Jang Ha. Tapi sistem anonim melindungi privasinya. Meski begitu, si gadis yang kalah tadi masih menolak fakta, fitnah mulai menyebar. Dia pasti pakai identitas palsu, cuma buat cari perhatian, ketiknya penuh emosi. Kolom chat berubah jadi medan perang. Dan Jang Ha membaca setiap kata pedas itu dengan tenang. Dia bingung, kenapa dunia sekejam ini? Padahal dia cuma main game dengan jujur tanpa dosa. Undangan tim masuk bertubi-tubi. Tapi Jang Ha menolak semuanya mentah-mentah. Aku main solo. Jawaban singkat itu langsung memberinya cap pemain paling sombong seantero server. Para haters bersumpah, mereka akan memberi pelajaran yang takkan terlupakan. Jangan harap bisa lolos lagi, tantangan duel ulang dilayangkan. Kali ini dengan taruhan harga diri, Jang Ha menerima tanpa kedip. Detik berikutnya gadis itu tumbang lagi dalam sekejap mata. Kali ini, realita menampar keras, gadis itu sadar. Dia sedang melawan monster sungguhan. Panik. Dia langsung berteriak pada pasukannya. Tahan. Jangan serang dia. Dia mencoba memutar fakta. Menyebut Jang Ha mungkin cuma newbie yang belum paham aturan main. Alasan klise, tapi saat keributan mereda, sesuatu di layar membuat napasnya tercekat. Ikon live stream di pojok atas berkedip gila-gilaan, viewersnya meledak tak terkendali. Chat menggila, tunjukkan wajahmu, atau kami lapor. Ancaman dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Mereka mengira dia bocah ingusan. Jang Ha pun menyalakan mikrofon, siap membungkam mereka. Suara berat seorang pria terdengar tegas. Tapi anehnya, para gadis di live chat malah makin tidak percaya. Tawa mengejek memenuhi layar. Mana mungkin cowok bisa main sehalus itu?
Jang Ha membalas santai. Kalau aku curang, kenapa kalian betah nonton live stream ini? Kalau tak percaya, lawan aku langsung. Tantangannya dijawab, permintaan aneh. Tunjukkan tanganmu. Mereka butuh bukti fisik. Tipe makhluk apa yang sebenarnya sedang bermain ini? Angka penonton tembus 3,7 juta. Jang Ha sadar, dia sudah masuk radar feed utama global. Adrenalin memuncak, kamera menyala. Hanya menyorot tangan yang menari di atas keyboard. Boom, chatroom meledak seketika. Spam emoji hati membanjiri layar hanya karena sepasang tangan. Tangannya indah sekali. Gadis yang tadi emosi mendadak jadi fans dadakan. Tahu begini? Aku ajak temenan saja. Urat-urat tangan Jang Ha malah jadi objek pemujaan massal. Fokus game sudah hilang total. Jang Ha garuk-garuk kepala. Orang-orang ini kenapa sih? Cuma tangan doang heboh banget. Ronde 2 dimulai. Jang Ha menutup chat karena spam cinta itu bikin PC-nya nge-lag parah. Sementara itu, di gedung pencakar langit, mata tajam seorang wanita misterius tak lepas dari layar. Insting bisnisnya menyala. Streamer baru ini bukan sekadar pemain jago. Dia adalah fenomena. Kalau kita rekrut dia, senyum tipis mengembang. Kita bakal kuasai pasar,